Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Afrila Ulfa dari kelas akuntansi pajak kelas C akan menjelaskan mengenai ilustrasi kedua dari akuntansi pajak tangguhan. Yaitu yang pertama contohnya. Yang pertama, entitas A itu membeli mesin senilai 10.000 pada tanggal 2 Januari 2001. Mesin itu secara akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Sedangkan menurut pajak, mesin itu masuk ke dalam kelompok 1 dan didepresiasikan selama 4 tahun. Penghasilan entitas sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasinya adalah 2.000. Kemudian ada tabel depresiasi menurut akuntansi, yaitu nilai harga dari mesinnya itu adalah 10.000 dibagi dengan masa manfaatnya itu selama 5 tahun, jadi nilai depresiasinya adalah 2.000. Kemudian dibuatkan tabel dari tahun 2001 sampai 2005. Akunnya yang pertama ada pendapatan sebesar 7.000 selama 5 tahun itu, beban operasi sebesar 2.000, beban penyusutan sebesar 2.000, jadi total bebannya tadi ada 4.000. Kemudian laba sebelum pajaknya itu adalah pendapatan dikurangkan dengan total bebannya, jadi laba sebelum pajaknya adalah 3.000. Kemudian beban pajaknya sebesar Rp750 dan laba setelah pajaknya 3.000 dikurangi 750 jadi Rp2.250. Baiklah, kemudian depresiasi menurut pajak, perhitungan pajaknya itu nilai mesinnya tadi yang sebesar 10.000 dibagi dengan 4 tahun karena depresiasinya 4 tahun, jadi hasil nilai dari depresiasinya itu adalah 2.500. Kemudian dibuatkan tabel selama 5 tahun. Pendapatannya itu sama sebesar 7.000, beban operasinya 2.000, beban penyusutannya itu hanya pada 2001 sampai 2004 karena dia tadi 4 tahun itu sebesar 2.500, sedangkan pada 2005 itu beban penyusutannya kosong, jadi total bebannya semuanya 4.500 kecuali pada 2005 itu sebesar 2.000. Kemudian penghasilan kena pajak itu adalah pendapatan tadi yang 7.000 dikurangi dengan total beban yaitu 4.500, jadi penghasilan kena pajaknya 2001 sampai 2004 sebesar 2.500 dan di 2005 sebesar 5.000. Kemudian pajak terhutang itu 25% dari penghasilan kena pajaknya sebesar 625 pada 2001 sampai 2004 dan sebesar 1.250 pada 2005. Jurnal yang dibuat pada tahun 2001 sampai tahun 2004 itu adalah di debitnya ada beban pajak tangguhan dan di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 125. Jurnal pada tahun 2005-nya di debitnya ada liabilitas pajak tangguhan dan di kreditnya ada pendapatan pajak tangguhan sebesar 500. Kemudian pada awal 2005 itu liabilitas pajak tangguhannya terakumulasi sebesar 500 dan pada akhir 2005 setelah depresiasi dicatat perbedaannya menjadi tidak ada sehingga liabilitas pajak tangguhannya menjadi 0. Kemudian dibuatkan tabel perbedaan dari akuntansi dan pajaknya itu dari tahun 2001 sampai 2005. Pada akuntansi laba sebelum pajaknya itu semuanya sebesar 3.000 dan beban pajaknya itu sebesar 750. Sedangkan pada pajak, penghasilan kena pajak itu sebesar 2.500 dan pajak terhutangnya sebesar 625 pada tahun 2001 sampai 2004 dan 1.250 pada tahun 2005. Jadi perbedaannya itu ada perbedaan laba itu sebesar 500 pada tahun 2001 sampai 2004 karena 3.000 dikurangi dengan 2.500. Kemudian pada 2005 itu sebesar 2.000 karena pada akuntansi sebesar 3.000 dan pajak sebesar 5.000, jadi lebih kecil dia di akuntansinya, jadi sebesar 2.000 kurang dari 2.000. Kemudian pada perbedaan pajaknya itu sebesar 125 pada tahun 2001 sampai 2004 karena di akuntansi tadi 750 dan di pajak tadi 625, jadi perbedaan pajaknya sebesar 125. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar 500 karena 750 dikurangi dengan 1.250, selisihnya itu adalah 500. Kemudian kewajiban pajak tangguhannya pada tahun 2001 sebesar 125, tahun 2002 250, tahun 2003 375, tahun 2004 sebesar 500 dan tahun 2005 itu sebesar Rp0 yang tadi. Kemudian beban pajaknya, beban pajak kininya sebesar 625 dari tahun 2001 sampai 2004 itu dari pajak terhutang, dan kemudian pada tahun 2005-nya sebesar 1.250. Kemudian beban pajak tangguhannya itu dari perbedaan pajak itu sebesar 125 dari tahun 2001 sampai tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 500. Jadi total beban pajaknya itu dijumlahkan lah.
pada tahun 2001 sampai 2004 sebesar 750 karena pertambahan dari 625 ditambah 125. Sedangkan pada tahun 2005 itu beban pajak kininya yang sebesar 1250 tadi dikurangi dengan beban pajak tangguhannya yang 500 karena dia bersifat negatif. Jadi total beban pajaknya sebesar 750 pada tahun 2005. Itu adalah ilustrasi menggunakan nilai sisa. Itu soalnya yang pertama, entitas membeli mesin senilai 12.000 pada tahun 2001. Mesinnya itu menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa dengan nilai sisa sebesar 2.000. Sedangkan menurut pajak, mesin itu masuk dalam kelompok 1 dan didepresiasikan selama 4 tahun. Kemudian yang ketiga, penghasilan entitas itu sebesar 7.000, beban operasinya selain depresiasi sebesar 2.000. Yang keempat, mesin pada tahun 2006 masih digunakan dan pada awal 2007 dijual dengan harga 3.000. Kemudian dibuatkanlah tabel depresiasinya. Yang pertama menurut akuntansi. Tadi nilai barang tadi kan sebesar 12.000 dikurangi dengan nilai sisanya 2.000. Jadi totalnya 10.000 dibagi dengan 5 tahun masa manfaatnya. Jadi nilai depresiasinya sebesar 2.000. Kemudian dibuatkanlah tabelnya. Pada tahun 2001 sampai 2007 pendapatannya sebesar 7.000, keuntungan mesinnya pada tahun 2007 itu 1.000, beban operasinya sebesar 2.000 selama 7 tahun, beban penyusutannya sebesar 2.000 pada tahun 2001 sampai 2005 karena masa manfaatnya itu selama 5 tahun. Jadi total bebannya 2001 sampai 2005 itu sebesar 4.000, sedangkan 2006 sama 2007 itu total bebannya 2.000. Jadi laba sebelum pajaknya pendapatan dikurangi dengan total beban pada tahun 2001 sampai 2005 sebesar 3.000 dan pada tahun 2006 sebesar 5.000, pada tahun 2007 sebesar 6.000. Beban pajaknya itu sebesar 25% dari laba sebelum pajak. Jadi pada tahun 2001 sampai 2005 sebesar 750, tahun 2006 sebesar 1.250 dan tahun 2007 sebesar 1.500. Jadi laba setelah pajaknya itu hasil dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya. Jadi hasilnya pada tahun 2001 sampai 2005 sebesar 2.250, pada tahun 2006 sebesar 3.750 dan pada tahun 2007 sebesar 4.500. Kemudian dibuatkan tabel perbedaannya selama 7 tahun itu. Yang pertama menurut akuntansi yaitu laba sebelum pajaknya sebesar 3.000, 5.000 dan 6.000. Beban pajaknya tadi 25% itu sebesar 750 selama 5 tahun dan 2006 sebesar 1.250, pada tahun 2007 sebesar 1.500. Kemudian yang kedua menurut pajak, PKP-nya itu sebesar 2.000 selama 4 tahun. Pada tahun 2005-2006 sebesar 5.000 dan pada 2007 sebesar 8.000. Pajak terutangnya yaitu 25% tadi 4 tahun sebesar 500, pada tahun 2005-2006 sebesar 1.250 dan pada tahun 2007 sebesar 2.000. Jadi perbedaannya yang pertama perbedaan laba itu sebesar 1.000 selama 2004 karena 3.000 dikurangi 2.000. Pada tahun 2005 itu minus 2.000 karena 3.000 dikurangi 5.000. Pada tahun 2006 itu 0 rupiah, 2007 minus 2.000. Kemudian perbedaan pajaknya itu Rp250 selama 4 tahun. Pada tahun 2005 minus 500, 2006 0, 2007 sebesar minus 500. Kewajiban pajak tangguhannya dari 2001 ke 2007 yang pertama itu sebesar 250, 500, 750, 1.000, 500. Pada tahun 2006 juga 500, 2007 juga 0 rupiah. Kemudian beban pajaknya yang pertama beban pajak kini sebesar 500 selama 4 tahun. Pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 1.250, pada tahun 2007 sebesar 2.000. Kemudian beban pajak tangguhannya selama 4 tahun sebesar 250. Pada tahun 2005 minus 500, pada tahun 2006 0 rupiah, pada tahun 2007 minus 500. Jadi total beban pajaknya itu sebesar 750 untuk 4 tahun selama 5 tahun dari 2001 sampai 2005. Pada tahun 2006 1.250 dan pada tahun 2007 sebesar 1.500 karena beban pajak kini dengan beban pertambahan dengan beban pajak tangguhannya. Kemudian dibuatkan jurnal pada tahun 2001 sampai 2004, itu di debitnya itu ada beban pajak tangguhan dan di kreditnya ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 250. Pada tahun 2005 dan tahun 2007 itu di debitnya ada liabilitas pajak tangguhan, di kreditnya pendapatan pajak tangguhan sebesar 500. Kemudian pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan itu terakumulasi sebesar 1.000. Pada akhir 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan direalisasi sebesar 500 hingga liabilitas pajak tangguhannya dinilai 500.
Perbedaan ini akan hilang saat aset itu dijual pada tahun 2007. Pajak akan mengakui keuntungannya sebesar 3.000, sedangkan akuntansi mengakui keuntungan sebesar 1.000. Kemudian soal berikutnya ilustrasi kerugian fiskal. Jadi soalnya itu yang pertama, entitas A pada tahun 2001 mengalami kerugian fiskal sebesar 8.000. Diasumsikan kerugian akuntansinya nilainya sama. Yang kedua, pada tahun 2002 entitas laba yang sebesar 2.000, pada 2003 sebesar 3.000, dan pada 2004 sebesar 5.000. Dan tidak terjadi perbedaan akuntansi dan pajaknya. Kemudian kan dibuatkan tabel selama 2001 sampai 2004. Yang pertama itu akun laba akuntansi pada 2001 tadi sebesar 8.000, yaitu minus 8.000, pada tahun 2002 sebesar 2.000, 2003 3.000, dan sebesar 2004 5.000 dari laba entitas labanya tadi. Kemudian beban pajak kininya sebesar 0 rupiah, sedangkan pada tahun 2004-nya sebesar 500. Kemudian beban pajak tangguhannya pada tahun 2001 minus 2.000, pada tahun 2002 sebesar 500, 2003 sebesar 750, dan 2004 sebesar 750. Jadi total beban pajaknya itu pada tahun 2001 minus 2.000, 2002 sebesar 5.000, 2003 sebesar 750, dan 2004 sebesar 1.250. Kemudian laba setelah pajak itu adalah laba akuntansi dikurangi dengan total beban pajaknya. Pada tahun 2001 minus 6.000, pada tahun 2002 sebesar 1.500, tahun 2003 sebesar 2.250, tahun 2004 sebesar 3.750. Kemudian dibuatkan jurnalnya. Yang pertama, di debitnya itu ada aset pajak tangguhan, dan di kreditnya ada pendapatan pajak tangguhan sebesar 2.000. Kemudian yang kedua, di debitnya ada beban pajak tangguhan, yang kreditnya ada aset pajak tangguhan sebesar 500. Kemudian yang ketiga, di debitnya ada beban pajak tangguhan, di kreditnya ada aset pajak tangguhan sebesar 750. Jurnal yang keempat, di debitnya ada beban pajak kini sebesar 500, beban pajak tangguhan sebesar 750, dan di kreditnya ada aset pajak tangguhan sebesar 750 dan utang pajak kininya sebesar 500. Ilustrasi terakhir yaitu mengenai aset dan kewajiban pajak tangguhan. Soalnya itu yang pertama, mesin memiliki harga perolehan sebesar $6.000 dengan masa manfaat 3 tahun tanpa nilai sisa. Menurut akuntansi, mesin itu disusurkan dengan metode garis lurus selama 3 tahun, sedangkan menurut pajak disusurkan dengan metode garis lurus selama 2 tahun. Pendapatan tahunnya itu tahunannya 5.000 sepanjang tahun, tarif pajaknya 40%, dan biaya garansinya itu diestimasi 10% dari pendapatan. Untuk tujuan pajak, garansi dibebankan pada saat dibayarkan, yaitu pada tahun ketiga. Kemudian dibuatkanlah income statement-nya pada tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Pendapatannya itu sebesar 5.000 ketiga tahunnya, kemudian beban penyusutannya sebesar 2.000 karena 6.000 dibagi 3 tahun tadi, yaitu 2.000. Kemudian biaya garansinya 10% dari 5.000 sebesar 500. Kemudian beban sebelum pajaknya itu sebesar 2.500 karena pertambahan dari 2.000 dengan 500 tadi. Kemudian ada beban pajak kininya sebesar 800 pada tahun 1, dan tahun 2 juga 800, pada tahun 3 sebesar 1.400. Beban pajak tangguhannya ada 200 pada tahun 1, 200 juga pada tahun 2, tahun 3 sebesar minus 400. Jadi beban pajak penghasilannya itu sebesar 1.000 pada ketiga tahun. Kemudian didapatkanlah net income-nya sebesar 1.500 pada tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Itu dari beban pajak penghasilan, beban sebelum pajaknya dikurangi dengan beban pajak penghasilannya. Kemudian dibuatkanlah balance sheet-nya pada tahun 1, 2, dan 3, yaitu aset pajak tangguhannya itu pada tahun 1 200, pada tahun 2 400, dan pada tahun 3 $0. Kemudian liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 400 pada tahun 1, sebesar 800 pada tahun 2, dan sebesar 0 rupiah pada tahun 3. Kemudian hutang pajaknya pada tahun 1 sebesar 800, pada tahun 2 sebesar 800, dan pada tahun 3 sebesar 1.400. Sekian penjelasan mengenai ilustrasi pajak tangguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.